Lampu merah di perempatan Kaligawe selalu lama. Ratna sudah hafal ritmenya. Deru truk, klakson saling sahut, dan panas yang naik dari aspal jadi bagian dari perjalanan pulang. Hari itu seharusnya sama saja. Tidak ada yang perlu diingat. Pandangan Ratna sempat turun ke dashboard, memastikan tas kerja tidak tertinggal. Saat kembali menghadap jalan, ada sosok yang berdiri di tepi trotoar. Tubuhnya kurus, pakaian kusam, rambut berantakan. Bukan pemandangan aneh di kawasan itu. Banyak orang berhenti di sana setiap hari. Namun mata Ratna tertahan sedikit lebih lama. Pria itu tidak mengulurkan tangan. Tidak pula mengetuk kaca. Tatapannya kosong, seolah lalu lintas di depannya bukan bagian dari hidupnya. Sesekali kepala itu menoleh, mengikuti mobil yang melintas tanpa tujuan jelas. Ada jeda aneh di sana, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu tapi lupa apa. Ratna berniat mengalihkan pandangan. Jalanan mulai padat. Lampu akan segera hijau. Tapi rasa tidak nyaman muncul. Tipis, hampir tidak terasa. Bukan takut, bukan iba. Lebih mirip gangguan kecil yang sulit dijelaskan. Wajah itu terlihat sekilas saat cahaya lampu depan mobil mengenai sisinya. Garis rahang yang tegas. Meski kini tertutup kumis tipis tak terurus. Dahi lebar dengan kerut yang tidak asing. Cara berdirinya pun terasa pernah dilihat. Tegak tapi lelah. Seperti orang yang menolak terlihat kalah. Ratna mengernyit. Ingatan bergerak. Lalu berhenti. Terlalu banyak wajah yang pernah ditemui dalam hidup. Tidak mungkin satu tatapan di pinggir jalan berarti apa-apa. Lampu hijau menyala. Beberapa kendaraan di depan mulai melaju. Kaki Ratna masih menekan rem. Sepersekian detik lebih lama dari biasanya. Pandangan itu kembali bertemu dengannya. Bukan tatapan meminta. Bukan pula menantang. Hanya diam. Seolah sedang memastikan sesuatu. Tangan Ratna bergerak menutup kaca jendela yang terbuka sedikit. Udara panas terperangkap di dalam mobil. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tanpa alasan yang bisa ditunjuk. Mobil di belakang membunyikan klakson. Ratna tersentak. Lalu menginjak gas. Perempatan tertinggal di belakang. Bersama sosok yang perlahan mengecil di kaca spion. Meski jarak sudah bertambah, bayangan pria itu tidak langsung hilang. Ada sesuatu yang terasa belum selesai. Padahal tidak ada percakapan, tidak ada perkenalan, bahkan tidak ada nama. Ratna menarik napas, mencoba kembali ke rutinitas. Jalan pulang masih panjang. Namun perasaan ganjil itu ikut menumpang. Duduk diam, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul. Ratna tidak langsung pulang hari itu. Setelah melewati perempatan, mobil diparkir di sisi jalan yang agak sepi. Mesin dimatikan, tapi pintu tidak segera dibuka. Pandangan tertuju ke depan. Kosong, seolah menunggu sesuatu yang belum jelas bentuknya. Beberapa menit berlalu. Lalu langkah kaki membawanya turun dari mobil. Trotoar terasa panas. Sisa terik siang masih tertinggal. Dari jarak yang tidak terlalu dekat, sosok pria itu kembali terlihat. Masih di area yang sama, sedikit bergeser. Seakan tempat itu memang sudah dipilih sejak awal. Tidak ada perubahan besar. Hanya posisi berdiri yang kini menyandar ke tiang lampu. Ratna berhenti. Bukan karena ragu melangkah, tapi karena matanya mulai menangkap detail yang tadi terlewat. Cara pria itu menumpukan berat badan pada satu kaki. Bahu kanan sedikit turun. Postur itu pernah dikenal. Terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Suara batuk terdengar. Pendek, tertahan. Seperti sengaja diredam agar tidak mengundang perhatian. Ratna menegang tanpa sadar. Ada ingatan yang bergerak pelan. Muncul dari sudut yang jarang disentuh. Pandangan itu naik ke wajah. Kulitnya lebih gelap. Lebih kasar. Garis usia terlihat jelas. Namun sorot matanya masih sama. Tatapan yang tidak pernah benar-benar menunduk. Bahkan saat hidup sedang tidak berpihak. Ratna melangkah satu kali. Lalu berhenti lagi. Jarak ini cukup dekat untuk melihat bekas luka kecil di dekat alis. Bekas lama. Ingatan Ratna berhenti di sana. Seperti pintu yang hampir terbuka tapi sengaja ditahan. Tidak mungkin.
Kalimat itu muncul tanpa suara. Hidup sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali pada wajah-wajah lama. Banyak hal telah ditinggalkan. Banyak pula yang sengaja dilupakan. Pria itu kembali batuk. Tangannya meremas jaket tipis yang sudah pudar warnanya. Gerakan kecil, tapi caranya melipat jari terasa familiar. Terlalu rapi untuk seseorang yang hidup di jalanan bertahun-tahun. Ratna berdiri diam. Langkah pulang tertunda. Waktu seakan melambat, memberi ruang bagi kecurigaan yang belum berani disebutkan. Bukan rasa yakin, lebih seperti bisikan yang terus mengulang satu pertanyaan. Bagaimana jika ini bukan kebetulan? Tatapan mereka hampir bertemu. Pria itu memalingkan wajah lebih dulu. Gerakannya cepat, refleks, seolah tahu persis siapa yang sedang memperhatikannya. Ratna tidak bergerak. Untuk pertama kalinya sejak turun dari mobil, ia memilih tetap di tempat. Bukan untuk menyapa. Bukan pula untuk memastikan. Hanya mengamati. Menunggu celah kecil yang mungkin akan membuka sesuatu yang selama ini terkubur. Di antara riuh kendaraan dan suara kota yang saling tindih, ada satu hal yang tidak terdengar. Sebuah nama. Nama yang pernah akrab, kini tertahan di udara, tidak keluar dari mulut siapapun. Pria itu bernama Bima Prasetyo. Nama tersebut tidak hadir di kepala Ratna. Belum. Ia masih berdiri di trotoar, menjaga jarak, menatap tanpa benar-benar berani mengenali. Waktu telah mengubah banyak hal. Rambut yang dulu selalu rapi kini kusut. Tubuh yang pernah tegap menyusut. Aroma percaya diri yang dulu mudah dikenali sudah lama hilang. Namun tidak semua lenyap. Bima berdiri dengan cara yang sama seperti dulu saat menunggu. Diam, tidak gelisah, seolah dunia yang harus menyesuaikan diri padanya. Bahkan ketika hidupnya runtuh, kebiasaan itu tetap bertahan. Kepala sedikit terangkat, punggung berusaha lurus, gengsi yang belum sepenuhnya mati. Ratna tidak tahu itu. Yang tertangkap hanyalah rasa ganjil yang semakin mengeras. Seperti melihat bayangan lama di tempat yang seharusnya sudah bersih. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat langkah terasa berat. Ada jarak sekitar 10 langkah di antara mereka. Jarak aman. Jarak orang asing. Dari sana, Ratna bisa melihat tangan pria itu. Urat menonjol, jari-jari panjang. Tangan yang pernah terbiasa menggenggam setir mobil, menepuk meja saat berbicara, menunjuk saat merasa paling benar. Kenangan itu tidak muncul utuh. Hanya potongan-potongan kecil yang melintas tanpa izin. Bima menoleh sedikit, lalu berhenti. Tatapan tidak sepenuhnya mengarah ke Ratna, tapi cukup dekat untuk menunjukkan kesadaran. Ada kekakuan di bahunya. Reaksi singkat, seperti seseorang yang berharap tidak dikenali di tempat yang salah. Ratna menelan ludah. Masih belum ada nama. Hanya dorongan samar untuk mundur atau mendekat. Pilihan itu belum dibuat. Di kepala Ratna, pria ini masih sebatas wajah yang terlalu dikenal. Di luar sana, bagi dunia yang lewat begitu saja, Bima hanyalah satu dari sekian banyak orang yang terlewatkan. Perbedaan itulah yang menciptakan ketegangan. Angin sore membawa debu dan suara klakson. Ratna tetap di tempat. Tanpa disadari, ia sudah memberi lebih banyak perhatian dari yang seharusnya diberikan pada orang asing. Nama itu masih diam. Tapi jarak antara masa lalu dan sekarang mulai menyempit. Perlahan, tanpa permisi. Ratna akhirnya melangkah menjauh dari trotoar. Bukan kembali ke mobil, tapi menyusuri jalan kecil di samping pertokoan. Langkahnya teratur, seperti biasa. Tidak terburu-buru, tidak pula ragu. Gerakan yang lahir dari kebiasaan panjang hidup yang sudah tertata. Di kepalanya, hari esok sudah tersusun rapi. Jam berangkat kerja, laporan yang harus dicek ulang, pesan singkat dari rekan kantor yang belum sempat dibalas. Tidak ada ruang untuk kejutan. Tidak ada celah untuk kekacauan. Beginilah hidup Ratna sekarang. Apartemen kecil di Banyumanik selalu rapi. Tidak banyak hiasan. Perabot secukupnya. Pagi dimulai dengan kopi hitam dan radio pelan. Malam ditutup tanpa percakapan. Semua berjalan efisien, bersih, dan terkendali. Dari luar, hidup itu tampak utuh.
Ratna punya pekerjaan tetap, rekening yang aman, dan rutinitas yang jarang meleset. Tidak ada drama, tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran yang membuat dada sesak. Banyak orang akan menyebutnya berhasil bangkit. Namun ketenangan itu dingin. Tidak ada foto lama di dinding. Tidak ada benda yang disimpan karena alasan emosional. Semua yang tidak perlu, sudah lama dibuang. Bukan karena lupa, tapi karena memilih untuk tidak membawa beban yang sama 2 kali. Masa lalu ditinggalkan tanpa upacara. Ratna mengingat bagaimana dulu hidup terasa penuh suara. Ada pendapat yang selalu ingin menang, keputusan yang diambil tanpa bertanya, dan keyakinan bahwa segalanya bisa dikendalikan asal cukup keras. Semua itu sudah tidak ada di sekelilingnya sekarang. Yang tersisa hanya ruang sunyi yang aman. Langkah Ratna melambat. Bayangan pria di perempatan tadi kembali menyelinap. Tapi kali ini tidak membawa amarah. Tidak ada keinginan untuk menuntut, apalagi menghakimi. Hidup Ratna sudah terlalu stabil untuk diguncang oleh dendam lama. Pertemuan barusan terasa lebih seperti gangguan kecil pada permukaan air yang tenang. Tidak cukup kuat untuk merusak, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa dasar kolam itu pernah retak. Ratna berhenti sejenak, menatap etalase toko yang memantulkan bayangannya sendiri. Wajah itu terlihat utuh, tegap, tidak menunjukkan sisa-sisa masa lalu yang berantakan. Setidaknya, dari luar, tanpa sadar, Ratna menghela napas lebih panjang dari biasanya. Bukan karena takut kehilangan apa yang sudah dimiliki, melainkan karena ada sesuatu yang belum benar-benar selesai, meski hidupnya terlihat sudah berjalan jauh ke depan. Nama itu akhirnya muncul, bukan di kepala Ratna, melainkan dalam ingatan yang terbuka perlahan. Bima Prasetyo, seperti dulu. Sosok yang selalu hadir dengan keyakinan penuh, seolah keraguan adalah kelemahan yang tidak pantas dimiliki. Bima muda dikenal lewat caranya berbicara. Suara mantap, kalimat tegas, jarang memberi ruang untuk bantahan. Setiap keputusan disampaikan seperti kesimpulan akhir, bukan ajakan berdiskusi. Di ruang tamu kontrakan sempit Tembalang, nada itu sering terdengar paling keras. Keyakinan berlebihan menjadi ciri yang sulit dilepaskan. Bima percaya kerja keras selalu berbuah hasil, selama ia yang memegang kendali. Pendapat orang lain dianggap gangguan kecil. Saran dibalas dengan senyum tipis, lalu diabaikan. Ratna sering duduk diam di hadapannya, mendengarkan rencana demi rencana yang disusun tanpa jeda. Usulan sederhana tentang kehati-hatian kerap dipotong di tengah kalimat. Dunia, menurut Bima, bergerak terlalu lambat untuk orang yang tahu arah. Ada kebiasaan meremehkan yang halus tapi konsisten. Cara menatap saat Ratna mengemukakan kekhawatiran. Cara tertawa singkat saat sesuatu tidak berjalan sesuai prediksi orang lain. Semua dikemas rapi dalam percaya diri yang sulit digoyahkan. Bima tidak pernah merasa jahat. Setiap tindakan selalu dibenarkan oleh logika versinya sendiri. Ambisi disebut keberanian. Ketidaksabaran dianggap efisiensi. Mengabaikan perasaan orang terdekat dipahami sebagai fokus pada masa depan. Lingkaran sekitar ikut menguatkan sikap itu. Rekan kerja memuji keberanian. Keluarga menaruh harapan besar. Tidak ada yang benar-benar mengingatkan, karena hasil sesaat terlihat menjanjikan. Ratna mengingat bagaimana setiap peringatan kecil terdengar seperti gangguan bagi telinga Bima. Nada bicara Ratna perlahan mengecil, bukan karena kalah argumen, tapi karena tidak lagi diberi ruang. Di masa itu, tidak ada tanda-tanda penyesalan. Tidak ada keraguan yang diucapkan. Bima berdiri tegak di atas keyakinannya sendiri, dan dunia seakan mengizinkan sikap itu bertahan. Bayangan tersebut berhenti di sana. Tidak ada simpati yang muncul. Yang tersisa hanyalah gambaran utuh tentang seseorang yang terlalu yakin pada dirinya, tanpa menyadari bahwa keyakinan yang tidak pernah diuji seringkali menjadi awal dari runtuhnya segalanya. Bayangan masa lalu itu terputus saat suara kendaraan kembali mendominasi. Ratna sudah berada beberapa meter dari tempat pria itu berdiri. Langkahnya ringan, nyaris otomatis. Seolah tubuh bergerak lebih dulu sebelum pikiran sempat memutuskan apapun. Pria itu masih di sana. Posisinya sedikit berubah. Kini berdiri membelakangi jalan utama,
menghadap ke arah tembok kusam yang dipenuhi poster lama. Sikapnya terlihat sengaja diatur, bukan kebetulan. Punggung agak membungkuk, kepala menunduk, seperti ingin menghilang di antara bayangan sore. Ratna memperlambat langkah. Jarak makin dekat. Suara lalu lintas melebur menjadi dengung yang samar. Ada ruang sunyi kecil di antara mereka. Meski kota tetap bergerak. Dari sudut mata, Ratna menangkap gerakan cepat. Pria itu melirik, lalu segera memalingkan wajah. Bukan refleks orang asing. Gerakan itu terlalu tepat waktunya. Terlalu sadar. Seolah pria tersebut tahu persis kapan tatapan hampir bertemu, dan memilih mundur sebelum terjadi. Ada kehati-hatian yang tidak sejalan dengan kondisi hidup di jalanan. Ratna berhenti lagi. Napas pria itu terdengar lebih berat. Bahunya naik turun, lalu kembali tenang. Tangannya menyelip ke saku jaket, meremas sesuatu di dalamnya. Gestur kecil yang tampak familiar. Meski Ratna belum berani menyimpulkan apapun. Tatapan Ratna bertahan. Bukan menantang. Bukan menghakimi. Hanya ingin memahami alasan di balik sikap menghindar itu. Jika benar orang asing, tidak ada kebutuhan untuk bersikap seperti ini. Pria itu bergeser satu langkah ke samping. Cukup untuk menghalangi garis pandang langsung. Wajahnya kini setengah tertutup bayangan. Mata yang tadi hampir bertemu, kembali disembunyikan. Perubahan sikap itu terasa tidak masuk akal. Hidup di jalanan biasanya menumpulkan rasa malu. Orang yang sudah kehilangan banyak hal jarang peduli pada siapa yang melihat. Tapi pria ini justru sebaliknya. Terlalu sadar, terlalu waspada. Ratna merasakan tekanan halus di dada. Bukan ketakutan, melainkan dorongan untuk tidak lagi berpura-pura bahwa semua ini kebetulan. Langkah Ratna terhenti sepenuhnya. Keputusan kecil terbentuk tanpa suara. Pergi begitu saja terasa semakin sulit. Ada kesengajaan di sana. Dan kesengajaan itu menuntut diperhatikan, entah siap atau tidak. Ratna berdiri lebih lama dari yang direncanakan. Lalu lintas terus bergerak. Orang-orang berlalu tanpa menoleh. Dunia tidak menunggu siapapun memastikan sesuatu. Jika ingin tahu, langkah harus diambil sekarang. Bukan rasa iba yang mendorongnya maju. Tidak ada dorongan untuk menolong atau menunjukkan empati. Yang muncul justru kebutuhan sederhana, kepastian. Pikiran Ratna tidak nyaman dibiarkan menggantung terlalu lama. Satu langkah diambil. Jarak berkurang perlahan. Panas aspal terasa lebih jelas di telapak kaki. Suara napas pria itu kini terdengar tanpa harus dipaksakan untuk didengar. Setiap detail menjadi lebih nyata, tidak lagi sekadar bayangan dari kejauhan. Pria itu menegang. Perubahan itu tampak jelas dari bahunya yang kaku. Kepala sedikit menunduk, seperti sedang menghitung kemungkinan. Tidak ada upaya menyapa. Tidak pula tanda akan pergi. Diamnya justru menambah jarak emosional yang aneh, meski jarak fisik semakin dekat. Ratna berhenti 2 langkah dari tempat pria itu berdiri. Dari posisi ini, wajah itu terlihat lebih utuh. Garis-garis yang dulu dikenali masih ada, meski terkikis waktu dan kelelahan. Mata itu masih sama, tidak sepenuhnya kosong. Masih menyimpan sesuatu yang sulit disembunyikan. Ratna tidak langsung berbicara. Keputusan mendekat ternyata tidak otomatis diikuti kata-kata. Ada momen singkat ketika keduanya terjebak dalam keheningan yang canggung. Kota tetap bising, tapi ruang di antara mereka terasa tertutup. Pria itu menggeser berat badannya, seolah bersiap pergi. Tangannya keluar dari saku, lalu masuk kembali. Gerakan kecil yang memperlihatkan kegelisahan yang berusaha disembunyikan. Ratna memperhatikan semuanya dengan jarak yang kini terlalu dekat untuk diabaikan. Jika ini hanya orang asing, reaksi seperti ini tidak perlu ada. Kesadaran itu muncul pelan, tapi cukup kuat untuk mengubah arah pikiran. Ada sejarah yang berdiri di hadapannya, meski belum berani diberi nama. Ratna menarik napas. Tatapannya tidak lagi ragu. Tidak ada nada menuntut di wajahnya. Hanya keinginan memastikan apa yang selama ini terasa janggal. Langkah kecil itu telah diambil. Jarak sudah dipersempit. Dan setelah titik ini,
Tidak ada cara untuk kembali ke posisi semula, seolah pertemuan itu tidak pernah terjadi. Mulut Ratna terbuka sedikit, lalu tertutup kembali. Ada kata yang hampir keluar, sudah terbentuk di ujung lidah, tapi berhenti tepat sebelum menjadi suara. Sebuah nama. Terlalu berat untuk dilepaskan begitu saja di tengah trotoar. Bima merasakannya. Bahunya bergetar tipis, hampir tak terlihat. Reaksi itu datang lebih cepat dari pikirannya sendiri. Seperti refleks lama yang belum mati. Kepala yang semula menunduk terangkat sepersekian detik, lalu kembali menghindar. Tatapan mereka nyaris bertemu, terhalang jarak yang kini tinggal satu langkah. Ratna menatap lebih lama. Bukan menunggu jawaban, melainkan mengamati akibat dari sapaan yang tidak jadi diucapkan. Perubahan pada wajah Bima terjadi begitu cepat. Rahang mengeras, napas tertahan, lalu dilepas pelan. Ada ketegangan yang tidak mungkin dipelajari dalam semalam. Jika masih ragu, reaksi itu cukup memberi arah. Bima menggeser kakinya. Sepatu lusuhnya bergesekan dengan trotoar. Tangannya berusaha tenang di sisi tubuh, tapi jari-jarinya bergetar halus. Gerakan kecil yang hanya muncul saat seseorang berusaha keras menguasai diri. Ratna menelan ludah. Nama itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Bukan sebagai kenangan manis, melainkan sebagai penanda sesuatu yang belum selesai. Panggilan sederhana yang dulu sering diucapkan di ruang-ruang sempit, kini terasa asing di antara bising kota. Hening menyelimuti mereka berdua. Tidak mutlak sunyi, tapi cukup padat untuk menekan dada. Orang-orang lewat tanpa menyadari ada masa lalu yang sedang berdiri terlalu dekat dengan masa kini. Bima akhirnya menoleh. Tidak sepenuhnya. Sorot matanya singgah sebentar di wajah Ratna, lalu turun ke tanah. Cukup lama untuk mengakui. Terlalu singkat untuk membuka percakapan. Pengakuan tanpa kata. Ratna tetap diam. Menyebut nama itu sekarang akan mengubah segalanya. Jarak aman akan runtuh. Peran orang asing akan hilang. Dan setelah itu, tidak ada yang bisa dikembalikan seperti semula. Sapaan itu tertahan di udara, menggantung di antara mereka seperti benang tipis yang siap putus. Identitas hampir terbuka, namun masih diberi satu napas penundaan. Detik berlalu. Ketegangan tidak berkurang. Ratna menyadari satu hal dengan jelas. Pria di hadapannya tahu persis siapa dirinya. Dan pengakuan itu, meski belum diucapkan, sudah cukup untuk membuat pertemuan ini berubah arah. Ratna akhirnya memecah hening. Suaranya keluar pelan, datar, seperti menanyakan arah jalan. Sendirian. Bima mengangguk singkat. Terlalu cepat. Seolah pertanyaan itu sudah diprediksi sejak awal. Iya, jawabnya. Suara serak, tapi terkontrol. Tidak ada sapaan balik. Tidak ada nama. Percakapan berhenti lagi, menggantung di ruang sempit di antara mereka. Ratna mengamati bibir Bima yang mengeras setelah satu kata itu, seperti sedang menahan sesuatu agar tidak ikut keluar. Lalu Ratna menunjuk ke arah jalan. Sering di sini. Bima mengangkat bahu. Gerakannya setengah jadi. Kadang. Jawaban pendek, aman, dan jelas ingin mengakhiri. Namun kaki Bima tidak bergerak. Tubuhnya tetap di tempat, meski sikapnya berkata sebaliknya. Ratna mengangguk, tidak menindaklanjuti. Matanya menyapu sekitar, seolah mencari alasan untuk berdiri lebih lama tanpa terlihat aneh. Dari jarak ini, detail kecil semakin jelas. Kerah jaket yang pernah berwarna gelap, jam tangan tanpa tali, bekas noda oli di kuku. Kerja? Tanya Ratna, kali ini tanpa menatap langsung. Bima menghela napas pendek. Serabutan. Satu jeda panjang menyusul. Lalu lintas melintas. Suara klakson memotong. Tapi keduanya tetap di sana. Dua orang dewasa yang berbagi udara tanpa tahu harus kemana membawa percakapan ini. Ratna mengangguk lagi. Tidak ada reaksi berlebihan. Tidak ada perubahan raut. Sikap tenang itu justru membuat Bima terlihat semakin tegang. Bahunya naik sedikit, lalu turun, seperti orang yang sedang menimbang risiko dari setiap kata. Kalau begitu, ucap Ratna pelan, jaga diri.
Kalimat sederhana. Tidak menghakimi. Tidak pula mengundang. Namun dampaknya terasa. Bima menatap Ratna lebih lama dari sebelumnya. Kali ini tidak menghindar. Sorot matanya menyimpan pengakuan yang tidak jadi diucapkan. Iya, katanya. Lebih pelan dari tadi. Itu saja. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pertanyaan balik. Namun setelah 2 kalimat itu, sesuatu telah berubah. Percakapan singkat ini cukup untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Bukan pintu kenangan, melainkan pintu kesadaran bahwa mereka bukan orang asing. Ratna melangkah setengah langkah mundur. Bima tidak menahannya. Tidak juga pergi. Hubungan masa lalu resmi terbuka, bukan lewat pengakuan, melainkan lewat diam yang saling memahami. Dan diam itu, untuk sementara, menjadi satu-satunya kesepakatan yang bisa mereka jaga. Ratna belum benar-benar pergi. Langkahnya berhenti di tepi trotoar. Cukup jauh untuk memberi jarak, cukup dekat untuk kembali tanpa terlihat ragu. Ada sesuatu yang terasa belum selesai, meski percakapan barusan sudah menemukan ujungnya sendiri. Ratna menoleh lagi. Sudah lama? Tanyanya singkat. Bima tidak langsung menjawab. Tatapannya turun ke aspal, mengikuti retakan kecil yang memanjang di dekat kakinya. Beberapa detik berlalu sebelum suara itu keluar. Lagi susah, katanya akhirnya. Kalimat itu jatuh ringan. Terlalu ringan untuk kondisi yang terlihat jelas. Jawaban aman. Jawaban yang bisa dipakai siapa saja, kapan saja, tanpa perlu menjelaskan apapun. Ratna mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada perubahan ekspresi yang mencolok. Namun di kepalanya, satu kesimpulan kecil mulai terbentuk. Jika hanya susah, tidak perlu menghindar sejak awal. Bima mengusap tengkuknya, gerakan yang tampak spontan tapi terasa terlatih. Seolah tubuhnya sudah hafal bagaimana menutup celah sebelum pertanyaan berikutnya muncul. Namanya juga hidup. Lanjutnya, cepat, lalu berhenti. Ratna memperhatikan jeda itu. Cara Bima memotong kalimatnya sendiri. Cara napasnya sedikit lebih pendek. Ada upaya menjaga cerita tetap di permukaan. Tidak memberi kesempatan untuk digali lebih dalam. Gumam Ratna. Tidak lebih. Keheningan kembali hadir. Tapi kali ini berbeda. Bukan canggung seperti sebelumnya. Ada lapisan tipis kebohongan yang mengambang di antara mereka. Tidak besar. Tidak dramatis. Justru karena itulah terasa jelas. Ratna tidak menanyakan detail. Tidak bertanya sejak kapan, bagaimana bisa, atau mengapa sampai di titik ini. Semua pertanyaan itu terasa tidak akan dijawab dengan jujur. Setidaknya bukan sekarang. Bima menggeser kakinya, siap mundur selangkah jika diperlukan. Sikap bertahan itu terlihat jelas. Ia sudah memberi alasan. Versinya selesai di sana. Ratna mengangguk sekali lagi. Semoga cepat beres, ucapnya. Kalimat itu terdengar seperti penutup, tapi maknanya lebih sebagai pengamat. Ratna tahu, tidak ada yang beres dengan sendirinya. Ada cerita panjang di balik jawaban singkat tadi. Ada bagian yang sengaja dipotong agar tidak terlihat. Ratna berbalik. Kali ini langkahnya lebih mantap. Di belakangnya, Bima tetap berdiri. Alasan umum itu telah diucapkan, dan untuk sementara berhasil menutup pembicaraan. Namun bagi Ratna, satu hal sudah berubah. Pria itu bukan hanya seseorang yang jatuh miskin. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan sejak saat itu, pertemuan ini tidak lagi sekadar kebetulan yang lewat begitu saja. Langkah Ratna menjauh, tapi pikirannya tertarik ke arah lain. Jawaban singkat Bima tadi membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Bukan pintu besar. Hanya celah kecil yang cukup untuk memperlihatkan kembali potongan hidup yang pernah ia tinggali. Ingatan Ratna bergerak ke tahun-tahun awal pernikahan. Saat itu, keputusan sering datang tanpa jeda. Bima selalu cepat menentukan arah, bahkan untuk hal-hal sepele. Pindah kontrakan diumumkan sepihak. Tawaran kerja diterima tanpa diskusi panjang. Rencana keuangan berubah hanya karena satu ide yang terdengar menjanjikan. Ratna ingat duduk di meja makan kecil,
mendengarkan penjelasan yang mengalir deras. Tidak ada ruang untuk bertanya. Kalimat Ratna kerap terpotong sebelum selesai. Bukan dengan nada marah, melainkan senyum tipis yang seolah berkata, "Ini sudah dipikirkan." Keputusan impulsif itu sering dibungkus keyakinan. Bima menyebutnya keberanian mengambil risiko. Setiap keberatan dianggap ketakutan yang berlebihan. Jika Ratna menyinggung kemungkinan gagal, jawaban yang datang selalu sama, hidup tidak bisa dijalani dengan ragu-ragu. Ada satu sore yang melekat jelas. Bima pulang lebih awal, membawa kabar tentang peluang bisnis baru. Nada suaranya bersemangat, hampir menantang. Ratna mengingat bagaimana pertanyaan sederhana tentang modal justru disambut tawa pendek. "Ah, kamu kebanyakan mikir," kata Bima waktu itu. Kalimat ringan, tapi menetap lama. Bukan pertengkaran besar yang meretakkan hubungan mereka. Tidak ada teriakan atau pintu dibanting. Yang ada hanya rangkaian keputusan kecil yang selalu bergerak satu arah. Ego yang terus diberi ruang, sementara pendapat lain perlahan terpinggirkan. Ratna belajar menyesuaikan diri, mengalah agar rumah tetap tenang, menyimpan keberatan untuk dirinya sendiri. Dia menjadi cara paling aman untuk menjaga keseimbangan. Namun diam juga punya batas. Jejak-jejak keputusan lama itu kini terlihat lebih jelas. Bukan sebagai kesalahan tunggal, melainkan pola yang dibangun pelan-pelan. Setiap pilihan yang diambil tanpa mendengar, setiap tawa kecil yang meremehkan, ikut membentuk jarak yang semakin sulit dijembatani. Ratna menarik napas panjang. Kenangan itu tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Lebih menyerupai catatan lama yang akhirnya terbaca ulang dengan sudut pandang berbeda. Retakan itu tidak muncul tiba-tiba. Retakan tumbuh dari hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele. Dan kini, berdiri di masa kini, Ratna mulai memahami bahwa apa yang dilihat hari ini mungkin berakar jauh lebih dalam dari sekadar kata, "Lagi susah." Percakapan seharusnya berakhir di sana. Ratna sudah setengah membalikkan badan, memberi ruang agar pertemuan ini tetap singkat. Namun suara Bima terdengar lagi. Kali ini tanpa arah yang jelas. Dulu juga sempat dibantu. "Maya." Nama itu terlepas begitu saja. Bima terdiam di tengah kalimat. Mulutnya terbuka sedikit, lalu menutup rapat. Seolah baru menyadari apa yang barusan keluar. Mata yang semula menghadap ke jalan langsung turun, mencari sesuatu di tanah yang tidak ada. Ratna berhenti. Bukan karena terkejut berlebihan. Reaksinya justru terlalu tenang. Nama itu tidak asing. Tidak juga sepenuhnya jelas. Namun kehadirannya terasa seperti noda kecil di permukaan yang sebelumnya rapi. "Maya." Ratna mengulang singkat. Satu kata. Nada datar. Tidak menekan. Bima menggeser posisinya. Kaki kanannya mundur setengah langkah. Lalu kembali lagi. Gerakan yang ragu. Seperti orang yang salah memilih arah. "Teman lama." Katanya cepat. Terlalu cepat. Ratna mengangguk pelan. Tidak langsung menanggapi. Tatapannya tidak berubah. Tapi ada jeda yang sengaja dibiarkan. Waktu kecil yang cukup untuk membuat kebohongan terasa berdiri sendiri. Nama itu bekerja dengan caranya sendiri. Ratna mengingat potongan samar dari masa lalu. Beberapa pesan singkat yang datang larut. Perubahan jadwal mendadak. Cara Bima menyebut seseorang dengan nada yang sedikit berbeda, lalu segera mengalihkannya. Hal-hal kecil yang dulu tidak diberi makna. Sekarang, potongan itu menemukan pasangannya. Bima berdeham. Maksudnya, dulu urusan kerja. Lanjutnya, memperbaiki kalimat yang sudah terlanjur patah. Ratna tetap diam. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada reaksi yang bisa dijadikan pegangan. Sikap itu justru membuat Bima semakin gelisah. Tangannya meremas ujung jaket, lalu melepasnya lagi. Nama itu sudah telanjur ada di antara mereka. Tidak disebut dengan sengaja. Tidak pula direncanakan. Justru karena itulah dampaknya terasa lebih nyata. Sebuah kesalahan kecil yang membuka arah baru, tanpa perlu penjelasan panjang. Ratna menarik napas pendek. Pandangannya berpindah ke jalan, lalu kembali ke wajah Bima. "Oh," ucapnya singkat.
Tidak ada nada menuduh. Tidak pula rasa ingin tahu yang berlebihan. Namun bagi Ratna, satu hal berubah. Cerita yang selama ini terlihat runtuh karena keputusan buruk, kini menunjukkan lapisan lain. Ada orang lain di dalamnya. Benih itu belum tumbuh menjadi pengakuan. Masih kecil. Masih bisa disangkal. Tapi sekali disebut, namanya tidak bisa ditarik kembali. Dan sejak saat itu, percakapan mereka tidak lagi berdiri di atas asumsi lama. Ada bayangan baru yang ikut hadir. Diam, tapi cukup untuk menggeser arah cerita yang sedang terbuka pelan-pelan. Nama itu tidak menghilang setelah disebut. Maya tetap menggantung di udara, menempati ruang yang tadinya kosong. Ratna tidak mengejarnya dengan pertanyaan. Justru diam itu yang membuat Bima sulit bernapas dengan tenang. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Bima menarik napas panjang, terlalu dalam untuk percakapan yang seharusnya sudah selesai. Bukan cuma teman, katanya tiba-tiba. Ratna menoleh. Tidak kaget, seolah kalimat itu memang tinggal menunggu waktu. Bima mengusap wajahnya dengan telapak tangan, seperti sedang membersihkan sesuatu yang tidak terlihat. Tatapannya tetap menghindar. Waktu itu, keadaannya lagi kacau. Lanjutnya, kalimatnya terputus-putus. Tidak mengalir seperti dulu. Ratna tidak menyela. Posisi tubuhnya tenang, sedikit menyamping, memberi ruang tapi tidak mundur. Keheningan di antaranya terasa menekan, memaksa Bima mengisi celah yang ia buka sendiri. Ada orang yang bikin aku ngerasa dihargai, ucap Bima akhirnya. Nada suaranya rendah, tidak mencari pembenaran, tapi jelas bukan permintaan maaf. Kata-kata itu jatuh berat. Ratna mengangguk pelan. Tidak ada perubahan raut. Tidak ada tarikan napas panjang yang dramatis. Kalimat itu sudah lama dicurigai, meski belum pernah diucapkan secara langsung. Bima menelan ludah. Aku capek merasa selalu salah. Tambahnya, lebih cepat. Di sana, aku ngerasa didengar. Pengakuan itu terdengar seperti alasan yang sudah lama disiapkan. Disimpan rapi, menunggu kesempatan keluar. Tidak diminta, tapi begitu dilepas, tidak bisa diambil kembali. Ratna menatap wajah Bima lebih lama dari sebelumnya. Bukan untuk mencari sisa orang yang dulu dikenal, melainkan untuk memastikan bahwa kata-kata itu memang datang darinya. Dari pilihan yang ia buat sendiri. Tidak ada bantahan. Tidak juga pembelaan dari Ratna. Hening kembali terbentuk. Kali ini lebih padat. Lalu lintas tetap berjalan. Kota tidak berubah. Namun di ruang kecil itu, sesuatu telah bergeser jauh. Bima menghela napas pendek, seolah lega sekaligus takut. Cuma itu, katanya pelan. Enggak lebih. Ratna tidak menanggapi langsung. Pengakuan setengah dipaksa itu cukup untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Tidak utuh, tidak rapi, tapi nyata. Kebenaran itu kini berdiri di antara mereka. Tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa diperkecil. Dan sejak saat itu, apapun yang terjadi setelahnya tidak lagi berdiri di atas dugaan. Cerita ini sudah punya arah yang tidak bisa diputar ulang. Pengakuan itu belum selesai bekerja ketika Bima kembali membuka suara. Kali ini tanpa didorong oleh diam Ratna. Seolah satu kebohongan yang runtuh menarik yang lain ikut jatuh. Setelah itu, aku pergi, ucap Bima singkat. Ratna tidak langsung memahami maksudnya. Pergi bisa berarti banyak hal. Namun dari cara Bima menunduk, pilihan itu jelas bukan sekadar menjauh sementara. Pekerjaan dilepas lebih dulu. Bima menyebutnya langkah berani. Lingkungan yang sama terasa menyesakkan. Katanya, terlalu banyak mata yang mengingatkan pada kegagalan kecil yang tidak mau ia akui. Tawaran dari luar datang tepat waktu, dibungkus janji kebebasan dan peluang lebih besar. Rumah ditinggalkan setelahnya. Bukan lewat pertengkaran panjang. Tidak ada pintu dibanting. Bima hanya mengemasi barang seperlunya, menyisakan ruang yang terlalu rapi untuk ukuran perpisahan. Keyakinannya waktu itu sederhana, semua bisa diperbaiki nanti. Ratna mendengarkan tanpa menyela. Setiap kalimat terdengar seperti potongan cerita yang sudah lama dipersiapkan, tapi baru sekarang berani diceritakan.
Aku pikir, sekali ini aja, lanjut Bima. Kalau berhasil, semuanya bakal kelihatan masuk akal. Keyakinan lama itu kembali terdengar. Nada yang sama seperti dulu saat mengambil keputusan besar tanpa menoleh. Bedanya, kali ini tidak ada siapapun yang berdiri di belakangnya. Stabilitas runtuh pelan-pelan. Pekerjaan baru tidak seaman yang dijanjikan. Hubungan yang terasa hangat di awal berubah menjadi tuntutan. Dukungan yang dulu membuatnya merasa dihargai, bergeser menjadi tekanan yang sulit dihadapi. Bima tidak menyebut detail. Tidak perlu. Cara ia berhenti bicara di tengah kalimat sudah cukup menjelaskan kemana arah cerita itu berakhir. Ratna merasakan satu titik bergeser dalam dirinya. Bukan marah. Bukan puas. Lebih seperti melihat peta lama dan akhirnya memahami di mana belokan salah itu diambil. Keputusan itu bukan satu tindakan besar yang dramatis. Ia dibangun dari keyakinan kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa koreksi. Pergi demi merasa dihargai. Meninggalkan yang stabil demi sesuatu yang terasa baru. Bima mengangkat wajahnya perlahan. Aku kira kuat, katanya. Ternyata enggak. Ratna menatapnya tenang. Di titik ini, cerita tidak lagi tentang perselingkuhan semata. Ini tentang pilihan hidup yang diambil tanpa jaring pengaman, tanpa rencana kembali. Keputusan itu telah menghancurkan lebih dari satu hal. Dan sejak saat itu, hidup Bima bergerak ke arah yang tidak pernah ia rencanakan, tanpa kendali, tanpa pijakan. Titik balik itu kini terlihat jelas. Bukan sebagai momen heroik, melainkan sebagai awal dari runtuhnya segalanya. Cerita Bima berlanjut tanpa dorongan. Setelah keputusan besar itu diambil, sisanya berjalan seperti rangkaian peristiwa yang tidak lagi bisa dikendalikan. Tidak ada ledakan. Tidak ada satu hari buruk yang langsung menghancurkan segalanya. Yang ada hanya penurunan pelan. Usaha yang semula terdengar menjanjikan mulai tersendat. Mitra bisnis menghilang satu persatu. Janji yang dulu diucapkan dengan yakin berubah menjadi pesan singkat yang jarang dibalas. Setiap masalah datang kecil, tapi datang terus, tanpa jeda cukup untuk bernapas. Bima menyebut angka-angka dengan suara datar. Modal yang terkikis. Hutang yang bertambah. Kesalahan perhitungan yang baru disadari setelah semuanya terlambat. Tidak ada yang terasa seperti kegagalan besar saat itu. Semuanya tampak bisa diselamatkan. Sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan. Hubungan yang dulu menjadi alasan pergi pun ikut berubah. Perhatian yang semula membuatnya merasa dihargai berganti tuntutan yang tidak kalah berat. Percakapan mulai diisi kecurigaan. Kesabaran menipis. Bima kembali menjadi orang yang selalu dianggap salah. Ratna mendengarkan tanpa ekspresi berlebihan. Namun kali ini, tidak ada jarak dingin seperti sebelumnya. Ada kelelahan yang terlihat jelas di wajah Bima, sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Akhirnya, satu persatu penopang hidup itu runtuh. Pekerjaan tidak ada. Tempat tinggal berpindah-pindah. Lingkaran pertemanan menyempit. Orang-orang yang dulu memuji keberanian mulai menjaga jarak. Bima berhenti bicara cukup lama. Awalnya cuma numpang. Katanya kemudian. Terus-keterusan. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun di dalamnya tersimpan perjalanan panjang yang tidak perlu dirinci. Hari-hari tanpa kepastian. Bangun pagi tanpa tahu kemana harus pergi. Malam yang dilewati dengan pikiran penuh penyesalan yang tidak pernah selesai. Ratna merasakan sesuatu bergerak pelan di dadanya. Bukan rasa kasihan yang meluap. Lebih seperti pengakuan sunyi bahwa kejatuhan ini nyata. Tidak dibuat-buat. Tidak dibesar-besarkan. Bima menatap ke arah jalan, bukan ke Ratna. Aku kira masih bisa muter arah, katanya lirih. Ternyata enggak. Di titik itu, simpati muncul, tapi pahit. Bukan karena Bima tidak pantas mendapatkannya, melainkan karena semuanya terasa terlambat. Jatuhnya tidak dramatis, tidak mengundang perhatian. Hanya serangkaian langkah kecil yang salah, diulang terus, sampai akhirnya tidak ada lagi tempat berpijak. Dan di sanalah Bima sekarang. Bukan sebagai korban, bukan pula sebagai penjahat. Hanya seseorang yang hidupnya runtuh pelan, tanpa suara,
sampai tak ada lagi yang tersisa selain menerima. Cerita berhenti di sana, seolah Bima sudah menyampaikan semua yang perlu disusun menjadi kalimat. Tidak ada jeda dramatis. Tidak ada tarikan napas panjang yang menandai penyesalan. Yang tersisa hanya keheningan yang terasa berat, tapi tidak menekan. Ratna menunggu sesuatu yang tidak datang. Tidak terdengar kata maaf. Tidak muncul kalimat penyesalan yang rapi. Bima tidak mencoba membenarkan diri, tapi juga tidak merendahkan dirinya sendiri. Ia hanya duduk, menatap lurus ke depan, seperti orang yang sudah terlalu lama berbicara dengan pikirannya sendiri. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Bima melanjutkan, membahas hal lain. Tentang malam-malam dingin. Tentang rasa pegal di kaki karena terlalu sering berjalan. Tentang betapa sulitnya tidur tanpa rasa takut akan esok hari. Semua disampaikan datar, tanpa harapan dipahami sepenuhnya. Ratna menyadari sesuatu yang ganjil. Cerita itu bukan pengakuan, bukan juga pembelaan. Lebih mirip laporan singkat tentang hidup yang sedang dijalani, tanpa maksud meminta apapun darinya. Tidak ada kalimat yang diarahkan langsung ke Ratna. Tidak satu pun yang berbunyi, "Aku salah padamu." Nama Ratna bahkan jarang disebut, seolah keberadaannya hanya kebetulan dalam alur cerita itu. Disitulah ketegangan muncul. Bukan karena emosi yang meledak, melainkan karena absennya sesuatu yang seharusnya ada. Permintaan maaf terasa seperti ruang kosong yang sengaja dibiarkan terbuka. Ratna menangkap maknanya perlahan. Bima tidak sedang mencari pengampunan. Tidak sedang berharap diberi tempat kembali. Cerita ini bukan tentang menebus kesalahan, melainkan tentang hidup setelah semua pilihan diambil dan tidak bisa dibatalkan. Pandangan Bima tetap tertuju ke jalan. Sesekali bahunya bergerak kecil, seperti menahan dingin atau lelah yang datang tiba-tiba. Wajah itu tidak menampilkan rasa bersalah yang jelas, tapi juga tidak menunjukkan kesombongan lama. Ratna akhirnya paham. Ketidakhadiran kata maaf bukan karena Bima tidak tahu harus mengucapkannya. Ia hanya tidak datang untuk itu. Kesadaran itu membuat suasana menjadi sunyi dengan cara yang berbeda. Lebih jujur. Lebih telanjang. Tidak ada harapan palsu yang diselipkan di antara kata-kata. Bima mengakhiri ceritanya begitu saja. Tanpa penutup. Tanpa kalimat pamungkas. Ratna tetap diam. Di antara mereka, ada masa lalu yang pernah runtuh, dan sekarang berdiri sebagai sesuatu yang tidak sedang diperbaiki. Bukan karena tidak bisa, tapi karena memang tidak dimaksudkan untuk itu. Ratna tidak segera bereaksi. Tidak ada alis terangkat. Tidak ada helaan napas yang dibuat-buat. Tubuhnya tetap di posisi semula, tapi sesuatu di antara mereka bergeser pelan. Bima menunggu. Kali ini, jelas terlihat. Biasanya, orang seperti Bima terbiasa dengan respons. Entah bantahan, kemarahan, atau kalimat yang menyerang balik. Keheningan Ratna justru menjadi hal yang paling tidak bisa ia baca. Tatapan itu tenang, tidak dingin, tapi juga tidak memberi jalan keluar. Beberapa detik terasa lebih panjang dari cerita tadi. Ratna tidak memotong pembicaraan. Tidak menyela dengan ingatan lama. Tidak mengoreksi detail yang keliru. Diamnya bukan karena kehabisan kata, melainkan karena memilih tidak menambah apapun. Bima menggeser posisi duduknya. Tangannya bergerak, lalu berhenti lagi. Sorot matanya sesekali mengarah ke Ratna, lalu kembali ke jalan. Seolah sedang mencari celah untuk melanjutkan, tapi tidak yakin celah itu ada. Situasi mulai terasa janggal dengan cara baru. Bukan Ratna yang tertekan, melainkan Bima. Tanpa disadari, peran mereka berbalik. Dulu, Ratna sering menjadi pihak yang menjelaskan. Menunggu, berharap didengar. Sekarang, ia hanya hadir, utuh, tanpa perlu membuktikan apapun. Keheningan itu tidak kosong. Ada batas yang terbentuk rapi, tanpa perlu diumumkan. Ratna tidak datang untuk menuntut, tidak juga untuk menghibur. Diamnya adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Bima akhirnya membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kalimat yang ingin keluar tertahan, seperti tidak menemukan tempat mendarat. Tidak ada reaksi dari Ratna yang bisa dijadikan pegangan.
Disitulah kekuatan Ratna muncul. Bukan dalam kata-kata tajam, melainkan dalam sikap yang tidak memberi panggung pada masa lalu. Ia tidak lagi berdiri sebagai seseorang yang terluka, melainkan sebagai orang yang sudah berjalan cukup jauh. Beberapa kendaraan melintas, memecah sunyi sebentar, lalu menghilang. Dunia tetap bergerak, seolah percakapan ini hanyalah fragmen kecil yang tidak perlu disorot berlebihan. Ratna akhirnya mengalihkan pandangan, bukan karena menghindar, tapi karena tidak ada lagi yang perlu ditatap. Keputusan itu sederhana, tapi tegas. Bima menangkap pesan itu tanpa penjelasan. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia terlihat ragu, bukan karena hidupnya runtuh, melainkan karena tidak tahu harus bersikap seperti apa di hadapan seseorang yang tidak lagi menuntut apapun darinya. Diam Ratna bukan akhir percakapan. Namun sejak saat itu, arah hubungan mereka tidak bisa kembali ke posisi semula. Bima menunduk cukup lama setelah Ratna berpaling. Bukan karena ditekan, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dijadikan alasan untuk bertahan di posisi lama. Diam Ratna bekerja pelan, masuk ke celah yang selama ini ia tutup rapat. Tangannya saling menggenggam, lalu terlepas. Gerakan kecil, tapi penuh makna. Untuk pertama kalinya sejak cerita itu mengalir, Bima berhenti berbicara tentang keadaan. Tidak ada lagi cuaca, tubuh yang lelah, atau nasib yang terasa kejam. Pembicaraan beralih ke wilayah yang selama ini ia hindari. Pilihan. Kata itu tidak diucapkan, tapi jelas terasa. Tidak ada orang lain yang muncul di benaknya untuk disalahkan. Tidak Ratna. Tidak perempuan lain. Tidak keadaan ekonomi. Semua jalan yang membawanya ke titik ini pernah ia pilih sendiri, satu persatu, dengan keyakinan penuh. Wajah Bima berubah pelan. Bukan karena kesedihan mendadak, melainkan karena sesuatu runtuh di dalam. Keyakinan lama tentang dirinya sebagai korban mulai goyah. Yang tersisa hanyalah kenyataan yang tidak bisa ditawar. Ia mengangkat kepala, menatap Ratna yang masih diam. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Tidak mencari simpati, tidak meminta penjelasan. Hanya pengakuan tanpa suara bahwa semua yang terjadi tidak bisa lagi dilempar keluar dirinya. Beberapa kata akhirnya keluar, pendek dan patah. Bukan permintaan maaf, bukan pembelaan. Hanya kalimat sederhana tentang kesalahan memilih, tentang kepercayaan diri yang dulu terasa seperti kebenaran mutlak. Ratna tidak menanggapi. Sikapnya tetap sama. Kehadirannya cukup untuk menjadi cermin yang tidak bisa dihindari. Tidak memantulkan belas kasihan, hanya kenyataan apa adanya. Kesadaran itu datang terlambat, dan Bima tahu. Tidak ada cara memundurkan waktu. Tidak ada peluang memperbaiki urutan. Semua yang bisa dilakukan hanyalah berdiri di titik ini, dengan beban penuh dari keputusan sendiri. Udara terasa lebih berat, tapi juga lebih jujur. Bima menghela napas pendek, lalu mengangguk kecil, seolah menerima sesuatu yang sudah lama menunggu di ambang kesadaran. Penerimaan itu pahit, tidak memberi kelegaan, tapi cukup untuk menghentikan perlawanan di dalam dirinya. Ratna tetap tidak bergerak, tidak menguatkan, tidak menjatuhkan. Dan justru karena itulah, Bima akhirnya benar-benar paham, tidak semua kesalahan datang untuk ditebus. Bima mengangkat wajahnya sedikit, seperti orang yang sedang menimbang sesuatu yang terlalu ringan untuk disebut penting, tapi terlalu berat untuk diabaikan. Tatapannya tidak lagi liar. Ada kehati-hatian yang terlambat belajar muncul. Suaranya keluar lebih pelan dari sebelumnya. Bima bertanya tentang hidup Ratna sekarang. Tidak panjang, tidak berputar. Hanya satu pertanyaan sederhana yang terdengar biasa, tapi membawa sisa-sisa masa lalu yang belum sepenuhnya mati. Apakah Ratna bahagia? Kalimat itu menggantung di udara. Tidak jatuh kemana-mana. Ratna mendengarnya dengan jelas. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada kata yang kabur. Pertanyaan itu sampai utuh, lalu berhenti tepat di hadapannya. Ratna tidak langsung menjawab. Wajahnya tetap tenang. Tidak kaku, tidak juga melembut. Tatapan Ratna mengarah ke depan, mengikuti garis jalan yang memanjang tanpa tujuan yang jelas. Seolah jawaban, jikapun ada,
Tidak perlu diarahkan pada Bima. Beberapa detik berlalu. Tidak singkat, tidak lama. Cukup untuk membuat pertanyaan itu terasa semakin berat karena dibiarkan hidup sendirian. Bima menunggu. Kali ini tidak dengan gelisah, tapi dengan kesadaran bahwa ia mungkin memang tidak berhak mendapat jawaban. Bahunya turun sedikit, seperti seseorang yang baru menyadari batasnya sendiri. Ratna tetap diam. Pertanyaan itu sebenarnya bukan tentang kebahagiaan. Lebih mirip upaya terakhir untuk memastikan bahwa semua yang ia hancurkan dulu setidaknya berujung pada sesuatu yang lebih baik. Diam Ratna memutus harapan itu tanpa perlu penjelasan. Tidak ada senyum tipis. Tidak ada anggukan samar. Tidak juga penolakan. Hanya keheningan yang rapi. Ratna tidak menutup masa lalu dengan kata-kata. Ia menutupnya dengan tidak memberinya ruang lagi. Pertanyaan itu tidak dijawab bukan karena menyakitkan, melainkan karena sudah tidak relevan untuk dibagikan. Bima akhirnya mengalihkan pandangan. Ia menarik napas, lalu melepaskannya perlahan. Bukan karena kecewa, tapi karena paham. Luka lama tidak selalu perlu dibuka ulang untuk memastikan ia sudah sembuh. Sebagian cukup ditutup, dibiarkan menjadi bagian dari sejarah yang tidak lagi menentukan arah langkah. Ratna berdiri sedikit lebih tegak. Sikapnya tidak berubah, tapi jarak di antara mereka terasa semakin jelas. Bukan jarak fisik, melainkan garis batas yang tidak lagi bisa diseberangi. Pertanyaan itu tetap ada, tapi tidak lagi menunggu jawaban. Dan disitulah Ratna memastikan sesuatu pada dirinya sendiri. Hidupnya sekarang tidak perlu dijelaskan pada siapapun yang pernah memilih untuk pergi. Ratna menatap sejenak ke arah Bima. Mata mereka bertemu, tapi tidak ada kata yang keluar. Tidak ada permintaan maaf yang dituntut. Tidak ada penjelasan yang dipaksakan. Hanya keheningan yang sudah cukup berbicara. Bima menunduk. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Napasnya pendek, sesekali bergetar. Tapi tidak ada kalimat yang mampu menahan momen itu. Ia sadar, tidak ada yang bisa diubah. Semua keputusan yang membawanya ke titik ini adalah miliknya sendiri. Dan tidak ada jalan kembali. Ratna menoleh perlahan, lalu melangkah. Langkahnya pasti, tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu. Sepatu menyentuh trotoar dengan irama yang tenang, membelah udara yang masih tersisa di antara mereka. Tidak ada sapaan terakhir, tidak ada janji, tidak ada bantuan yang terlalu berlebihan. Hanya keberadaan dirinya yang membawa satu pesan jelas. Semua sudah selesai. Bima tetap di tempatnya. Matanya mengikuti tubuh Ratna yang menjauh. Ada rasa kehilangan, tentu saja. Tapi lebih dari itu ada pengakuan pahit. Ini bukan tentang penebusan, bukan tentang kesempatan kedua. Hanya tentang menerima konsekuensi dari apa yang telah terjadi. Trotoar yang tadinya ramai terasa lebih hening saat Ratna menapakkan langkah terakhir. Kota tetap bergerak, orang-orang berlalu, tapi hubungan mereka berhenti di titik itu. Tanpa drama. Tanpa suara, hanya ruang kosong yang menandai akhir. Ratna melangkah ke arah yang sama sekali baru, meninggalkan bayangan masa lalu yang selama ini menghantui. Setiap langkahnya menegaskan, tidak ada yang bisa diambil kembali, tidak ada yang perlu dijaga lagi. Bima menelan napas. Ia tetap berdiri, menghadapi keheningan yang tidak bisa diisi. Semua yang tersisa adalah kenangan dan penyesalan yang kini harus dihadapinya sendiri. Hubungan itu benar-benar berakhir. Tanpa kata-kata heroik, tanpa penutupan dramatis. Hanya perpisahan sunyi yang meninggalkan ruang untuk berpikir, untuk merenung, dan untuk menerima apa adanya. Di antara langkah Ratna dan sosok Bima yang tertinggal, satu hal jelas, hidup terus berjalan, dan beberapa cerita memang hanya bisa ditinggalkan tanpa penjelasan. Ratna menapakkan kaki di trotoar yang berbeda, meninggalkan persimpangan tempat mereka bertemu. Suara kota tetap ramai, tapi tidak lagi menekan. Langkahnya terasa lebih ringan, bukan karena lega, tapi karena beban yang lama menempel perlahan terlepas dari bahunya sendiri. Pikiran Ratna tidak lagi kembali ke apa yang telah Bima lakukan atau kata-kata yang pernah keluar. Ia hanya menatap jalan di depan, menyusun ritme sendiri, tanpa berharap orang lain mengerti. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan yang ingin dibagikan.
Semua itu menjadi bagian sejarah yang kini hanya bisa dikenang, bukan diulang. Beberapa orang lewat, beberapa kendaraan bersuara, tapi Ratna tidak terganggu. Ia menyesuaikan diri dengan ritme kota, menemukan keseimbangan dalam langkah yang sederhana. Setiap langkah bukan sekadar bergerak ke depan, tapi juga menegaskan pilihan. Hidupnya tetap berlanjut, terlepas dari siapapun yang pernah ada di masa lalu. Dalam diamnya, Ratna merasakan kedewasaan yang baru. Bukan kedewasaan yang dibanggakan, bukan pula kemenangan. Hanya kesadaran bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan kata atau tindakan. Ada hal yang cukup diterima dan dibiarkan, agar hidup bisa berlanjut. Napaknya tetap mantap. Udara terasa sedikit lebih ringan di paru-parunya. Tidak ada kelegaan dramatis, tapi ada rasa kuat yang tenang. Ia bisa menatap hari berikutnya tanpa perlu menoleh ke belakang. Langkah Ratna membawa dirinya lebih jauh dari persimpangan itu, dari bayangan masa lalu, dari semua yang pernah membebaninya. Hidup tidak sempurna, tapi untuk pertama kali dalam waktu lama, terasa cukup bisa dijalani. Dan di sanalah perubahan kecil itu. Kedewasaan yang lahir bukan dari kemenangan atau balas dendam, tapi dari keberanian untuk terus berjalan, meski luka lama masih tersisa. Ratna menapakkan langkah terakhirnya menjauh dari persimpangan itu. Sosoknya mulai menyatu dengan arus kota yang tak henti bergerak. Suara klakson, percakapan orang-orang, dan lampu lalu lintas yang berubah-ubah tidak lagi menempel di pikirannya. Ia telah membawa dirinya pergi, membawa langkahnya sendiri ke arah yang berbeda. Di belakangnya, Bima tetap berdiri di tempat yang sama. Jaket lusuhnya tertiup angin tipis. Matanya menatap kosong ke jalan yang sama, tanpa tujuan, tanpa harapan akan datangnya jawaban. Ia adalah sisa dari pilihan-pilihan yang ia buat, impulsif, egois, dan tak lagi bisa ditarik kembali. Orang-orang melewati, sebagian menabrak pandangan sekilas, sebagian tidak peduli. Kota tetap bergerak, hidup terus berjalan, seolah tidak ada yang pernah jatuh di trotoar itu. Tapi Bima tetap di sana, menghadapi realitas yang ia sendiri ciptakan. Tidak ada bantuan, tidak ada belas kasihan. Hanya sunyi yang menekan, dingin yang meresap ke tulang, dan kenyataan pahit bahwa hidupnya kini miliknya sendiri sepenuhnya. Tidak ada drama, tidak ada tragedi yang berlebihan. Hanya seseorang yang tersisa di persimpangan, dan dunia yang bergerak tanpa menunggu. Tiap langkah Ratna menjauh menegaskan satu hal, beberapa pilihan memang harus ditanggung sendiri. Dan penonton dibiarkan menatap ruang itu, menyadari bahwa hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Ada yang pergi, ada yang tertinggal, dan sebagian hanya bisa berdiri di sana, menunggu waktu yang tak pernah kembali. Sunyi itu menohok, bukan karena kata-kata, tapi karena kesadaran. Beberapa cerita berakhir bukan dengan pengampunan, tapi dengan kenyataan yang tak bisa diubah.